Selamat pagi pemirsa. Lingkar Pagi edisi Kamis 1 Mei 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Rizky Riawan, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun ditemukan meninggal dunia setelah diduga tenggelam saat bermain air di Sungai Waridin, Desa Kebon Adem, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal pada Senin sore waktu setempat. Korban yang diketahui bernama Muhammad Saifuddin, warga Brangsong ini ditemukan dalam kondisi mengambang dengan posisi terlentang oleh warga sekitar. Ayah korban Muhammad Nasir yang datang ke lokasi kejadian langsung histeris dan langsung mengangkat tubuh anaknya yang hendak dievakuasi tim SAR BPBD dan PMI Kendal. Jenazah korban langsung dibawa pulang oleh ayahnya dengan diantar menggunakan mobil ambulan PMI Kendal. Menurut saksi mata, Wahono, ia mendapat laporan dari warga lain yang melihat tubuh anak kecil mengambang di saluran pintu air Sungai Waridin. Saksi mencoba mengangkat korban ke pinggir dan diberi pertolongan, namun kondisinya sudah kaku. Di air. Udah ngambang berarti. Udah ngambang. Cilik-cilik kuwi Ada berapa temannya berapa? Teman. Kalau Kira-kira berapa orang teman lain? yang minta tolong sama saya tuh bukan temennya. Saya tanyain, "Kau coba dudu?" Lah terus akhirnya tak cukup tak entrok-entrok ini supaya ben metu ben ini. Wah iki wis kaku. Terus tak glidaki. Aku marani Pak RW. Tapi nggak tahu ada pemain berapa orang nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Tahu ada yang minta tolong aja gitu ya. Dibilangin anak-anak kecil. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, warga kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Brangsong. Kapolsek Brangsong AKP Nundarto membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan. Dugaan sementara, korban tenggelam saat bermain di sungai karena tidak bisa berenang. Terima kasih. Jadi barusan ditemukan anak meninggal dunia karena bermain air di Sungai Waridin sehingga tidak bisa renang dan tenggelam. Keterangan saksi meninggal dunia. Itu ditemukan sudah mengambang berarti ya. Jadi sudah ditemukan warga itu sudah meninggal dunia dan sudah mengambang. Mengambang ya. Itu warga mana dan korban? Korban itu bernama Muhammad Saifuddin bin Muhammad Nasir, usia kurang lebih 9 tahun. Alamatnya Desa Brangsong, RT 10, RW 4, Kecamatan Brangsong. Korban akhirnya dibawa ke rumah duka di Brangsong. Suasana duka menyelimuti keluarga korban, terutama sang ayah yang sempat pingsan akibat tidak kuasa menahan kesedihan melihat kondisi anaknya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Polres Kendal berhasil membongkar sindikat pencuri kabel listrik yang meresahkan kawasan industri Kendal. Tim Resmo Polres Kendal mengamankan 7 pelaku, sementara 2 orang lainnya masih dalam pengejaran. Inilah detik-detik aksi pencurian yang terekam kamera pengawas. Pencurian dengan kekerasan terjadi di area PT LBR Energi Baru Indonesia, di mana para pelaku memotong kabel listrik menjadi potongan kecil untuk mudah diangkut. Dalam aksinya, mereka juga melakukan tindakan kekerasan terhadap 2 petugas keamanan yang berusaha menghalangi. Pada konferensi pers di Mapolres Kendal, Wakapolres Kompol Indrajaya Saputra menjelaskan, ke-7 pelaku ditangkap pada Sabtu, 26 April 2025 saat operasi penindakan dilaksanakan di sejumlah titik. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa kabel listrik berukuran besar, 1 unit mobil warna putih, berbagai alat pemotong, dan pakaian yang digunakan saat beraksi.
2 petugas keamanan mengalami luka serius, termasuk memar dan luka robek di wajah, sehingga harus menjalani perawatan medis intensif. PT LBM Energi Baru itu. Di sana dia mungkin sudah mapping ya, mengambil kabel ya, kabel baja ini kayaknya. Kabel baja yang kemudian masuk sana, kemudian dipotong kecil-kecil sepanjang 2 meter sehingga untuk mudah dibawa. Pada saat akan dibawa, jadi mereka kepergok oleh satpam. Karena satpamnya ini sendirian, takut, jadi lari dan dikejar. Setelah dikejar, jatuh, tertangkap, sempat dipukulin, kemudian ada satu lagi security didatangi juga di pos, kemudian dipukuli sehingga sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Kemudian setelah melakukan penyelidikan dan pengembangan, akhirnya tersangka ini bisa kita tangkap 7 orang dari total 9 orang. Kerugian yang ditimbulkan dalam aksi ini ditaksir mencapai 276 juta rupiah. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian berat serta pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kabar mengejutkan datang dari Pengadilan Agama Negeri Rembang yang mengabulkan gugatan nasabah BMT Harum senilai 12 miliar rupiah. Setelah 8 bulan perjuangan, keputusan ini menjadi titik terang bagi para nasabah yang merasa dirugikan. Gugatan ini diajukan oleh sejumlah nasabah yang menginginkan uang mereka kembali karena hingga saat ini tak ada kejelasan. Namun ironisnya, situasi BMT Harum saat ini jauh dari kata baik. Kantor BMT yang terletak di Jalan Pemuda sudah lama tutup dan terlihat tak terawat. Beberapa bangunan bahkan menunjukkan tanda-tanda kerusakan, menambah kesedihan para nasabah yang berharap mendapatkan kembali uang mereka. Bahkan di depan kantor tersebut terlihat tersegel yang menandakan tak lagi beroperasi. Kuasa hukum nasabah BMT Harum, Abdul Munim, menyatakan bahwa proses hukum ini telah menjadi perjalanan panjang dan akhirnya pada hari Selasa kemarin harapan mereka terwujud, di mana pihaknya menuntut BMT Harum untuk membayar kerugian yang telah ditimbulkan dengan gugatan pengembalian kerugian senilai 12 miliar rupiah. Bahwa kita ada 2 gugatan bukan prestasi atas BMT Harum. Jumlah dari penggugat adalah 13 dan 7 ya, sekitar 21 ya, dengan total kerugian senilai 12 miliaran ya. Dan dari angka tersebut oleh Hakim Pengadilan Agama Rembang dikabulkan ya, sebagian. Dikabulkan sebagian itu artinya bahwa dalam petitum kami menyatakan ya untuk dihukum para tergugat, yaitu BMT Harum dan manajemen serta pengurus. Namun oleh Pengadilan Agama melalui Hakim Majelis memberikan pandangan hukum, pertimbangan hukum bahwa para manajemen dan pengurus itu menjadi tanggung jawab lembaga, sehingga yang dikabulkan adalah lembaga, dalam hal ini adalah BMT Harum, harus bertanggung jawab mengembalikan atas kerugian yang dialami oleh ke-21 penggugat tadi sebesar 12 miliar. Untuk itu kami mengharapkan kepada pihak lembaga untuk segera memenuhi kewajibannya atas putusan Pengadilan Agama melalui majelis, sehingga dalam beberapa bulan ke depan kalau tidak ada itikat baik untuk memberikan atau menjalani putusan, kami akan melakukan proses hukum selanjutnya. Masih ada eksekusi dan lain sebagainya. Sementara itu,
Kastari, panitera Pengadilan Agama, membenarkan adanya gugatan tersebut, di mana gugatan senilai 12 miliar rupiah ini harus dibayarkan. Dirinya akan menunggu perintah dari penggugat jika mereka meminta untuk melakukan eksekusi. Tergantung nanti ketika mengajukan eksekusi kita tindak lanjuti. Tergantung nanti penggugat maunya bagaimana, kan seperti itu. Kita akan melayani apa yang diminta. Nilainya Pak? Nilainya sekitar 2M. 12 sama 2? 12. Okay. Detailnya nanti bisa update di link putusan kalau direktori putusan. Ada yang dilacak Pak? Asetnya sementara kan belum, Mas. Ini baru gugatan saja. Tinggal nanti yang penggugatnya gimana gitu? Iya, nanti tindak lanjut dari putusan itu tergantung penggugatnya maunya bagaimana. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah atau JBT menyiagakan 7.520 kiloliter atau KL Aftur untuk penerbangan haji embarkasi Solo lewat Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dengan stok Aftur tersebut dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan musim haji tahun 2025. Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menyiapkan 7.520 kiloliter Aftur di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah untuk mendukung kelancaran dan layanan kebutuhan di musim haji 2025. Persiapan Aftur sebagai bahan bakar pesawat terbang tersebut disiapkan untuk melayani 94 kelompok terbang atau kloter haji di tahun ini yang berangkat melalui embarkasi Solo. Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan, pada Selasa 29 April mengatakan, penyaluran Aftur untuk penerbangan haji embarkasi Solo dibagi menjadi 2 fase, yakni fase keberangkatan dan fase kepulangan haji 2025. Taufik menyebut selama periode keberangkatan, konsumsi harian Aftur di Aviation Fuel Terminal Adi Sumarmo diperkirakan meningkat dari rata-rata 32 kiloliter per hari menjadi 60 kiloliter per hari. Untuk fase keberangkatan kita siapkan 1.880 kiloliter pasokan Aftur. Kemudian untuk fase kepulangan kita siapkan 5.640 kiloliter Aftur. Nah, jumlah tersebut itu meningkat ya, kalau dari frekuensi penerbangan normal sebelum haji yang biasanya hanya 32 kiloliter per hari, ini meningkat nanti akan menjadi kebutuhannya sebesar 60 kiloliter per hari. Dengan stok yang disiapkan oleh Pertamina tersebut, dipastikan kebutuhan Aftur selama musim haji 2025 di embarkasi Solo dalam jumlah yang cukup. Stok Aftur saat ini di Aviation Fuel Terminal Adi Sumarmo mampu memenuhi kebutuhan hingga 32 kali lipat konsumsi normal selama periode penerbangan haji tahun ini. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih.
Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menggelar latihan penanggulangan keadaan darurat atau PKD tahun 2025. Latihan ini sebagai upaya dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap darurat di lingkungan bandar udara. Guna mengukur kemampuan penanganan darurat di bandar udara, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Adi Sucipto Yogyakarta kembali menggelar latihan penanggulangan keadaan darurat yang berlangsung di Terminal A Bandara Adi Sucipto Rabu 30 April. Dalam latihan ini disimulasikan dua kondisi kedaruratan, yaitu kecelakaan pesawat penumpang dan kebakaran gedung di kompleks bandara. Menurut General Manager Bandara Adi Sucipto, Wibowo Cahyono Sukadi, Rabu 30 April, latihan ini bertujuan menguji kesigapan dan kecakapan personel serta kesiapan fasilitas keamanan. Agar mengetahui seberapa jauhnya kita melaksanakan prosedur, baik dari personil dari Angkasa Puranya sendiri maupun teman-teman lainnya yang tergabung dalam stakeholder itu. Kira-kira kalau ada bahaya kebakaran, laporannya bagaimana kepada siapa, nanti dilihat laporan sudah sampai ke PK, berarti actionnya akan kita timing seberapa cepat sampai ke TKP. Siapa berbuat apa itu harus jelas. Dari watchroom menginformasikan ke unit-unit terkait sampai nanti teman-teman dari ARFF atau dari PK itu sampai di spotnya di TKP itu akan kita timing berapa waktu itu, berapa lama. Nah, dari situ nanti kita jadikan bahan evaluasi. Dalam latihan ini menampilkan simulasi kecelakaan pesawat yang menimpa armada pesawat Koala Air dengan muatan berisi 54 penumpang serta 4 kru. Para petugas yang terlibat melakukan prosedur pengamanan dari evakuasi hingga proses pemadaman pesawat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Marwarar Sirait melakukan kunjungan kerja di rumah susun atau rusun di kawasan ekonomi khusus atau KEK Industri Polis Batang. Menteri PKP pemeriksa fasilitas rusun secara menyeluruh untuk kenyamanan penghuninya. Dirinya juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik serta kepastian hukum dalam perubahan peruntukan bangunan. Menteri PKP Marwarar Sirait meninjau langsung rumah susun atau rusun pekerja di Industropolis Batang, Jawa Tengah, Selasa sore waktu setempat. Menteri dan rombongan memeriksa fasilitas rusun secara menyeluruh, mulai dari tampilan bangunan, kamar, kamar mandi, dapur hingga area jemur. Ia menilai perlunya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola dan perencanaan hunian pekerja di kawasan industri strategis nasional tersebut. Desain awal rusun ditujukan bagi pekerja konstruksi, sehingga banyak unit yang menyerupai barak. Namun, seiring berkembangnya kawasan dan bergesernya segmen penyewa ke pekerja tetap perusahaan, desain hunian pun dinilai perlu disesuaikan.
Kita membuat deal yang menarik ya antara perusahaan asing dengan saya bantu ya dengan Indonesia ya, harus saling menguntungkan ya, harus saling percaya gitu ya. Nah, tapi soal tata kelola itu penting ya. Itu yang paling tegas kan tekankan. Oh iya dong, tata kelola dong. Kita kan pejabat negara, mengelola keuangan negara, mengelola aset negara harus dengan tata kelola yang benar sesuai peraturan perundang-undangan. Karena kita kan semua diaudit oleh BPK dan BPKP. Evaluasinya di sini bagaimana? Terkait tadi Pak 5 tower yang tidak dipindahkan. Kalau menurut saya harus dicek nomor 1 tata kelola tadi. Mungkin Bapak belum cek ya. Betul kan? Bapak belum bisa jawab kan? Nah, itu di sana tuh. Nanti tanya ya. Tata kelolanya itu kan apa koreksi saya ya. Catatan saya tata kelolanya. Perubahan peruntukan itu diperbolehkan apa tidak? Sudah dilaporkan belum? Sudah disetujui atau belum? Nah, Bapak periksa dulu aja ya, sama-sama ya. Karena ada bagaimana perubahan tujuan itu harusnya ada kan, sesuatu itu kan dibangun dengan perencanaan. Dari total 10 tower rusun yang telah dibangun, baru 5 yang saat ini digunakan secara aktif oleh pekerja. Saat ini ada 7 perusahaan mulai beroperasi di kawasan tersebut. Ngurah Wirawan, Direktur Utama KITB Kawasan Industri Terpadu Batang atau sekarang dikenal Kawasan Industropolis Batang, menyatakan siap menindaklanjuti evaluasi yang disampaikan oleh Menteri. Tapi kalau ini mahal sekali, karena ini standarnya beda dengan yang kami buat untuk penyekatan karyawan-karyawan yang pekerja umum. Nanti 2,5 kali 5 tower Pak ya? 2,5 kali 4, karena yang 5 ini kan oleh pihak Ikhwan. Kita 1 tower tadi 2,5. Rata-rata 39 miliar. 39 miliar. Terus bagaimana dengan tadi ada evaluasi dari Pak Menteri tadi Pak? Ya, kalau untuk tata kelola, perubahan peruntukan ini sudah kami laporkan ke Dewan Komisaris, ke pemegang saham dalam setiap RUPS RKP tahunan. Jadi anggarannya sudah disahkan di sana. Nah, tapi tadi menarik Pak Menteri menyampaikan, tujuannya kan sebenarnya buat pekerja. Kalau sekarang ini konversinya adalah buat manajemen, artinya kewajiban saya juga menyediakan alternatif buat pekerja. Itu sebabnya kami bangun yang di barat. Jadi selalu harus KITB menyediakan perumahan buat pekerja. Nah, bahwa Ikhwan seperti ini menggunakannya untuk kepentingan karyawan dan manajemen pabriknya mereka, karena mereka juga butuh sekali fasilitas ini, nah itu sudah kami laporkan. Cuma nanti menarik tadi saran Pak Menteri, kami coba konsultasi dengan BPKP nanti persyaratan-persyaratan di tingkat Dewan Komisaris dan RUPS kami apakah sudah cukup. Karena sampai sejauh ini kan targetnya adalah ada revenue, ada cover biaya operasi pemeliharaan yang mesti kami tangani. Karena kalau tidak, kos kami gede banget nih, sementara tidak ada penghuninya kan, dan itu juga buat kami pasti juga jadi temuan nanti kalau tidak bisa menjaga. Sudah berapa Pak kira-kira? Kami nggak bisa sebut angkanya, tapi memang selama 2 tahun terakhir ini kami lebih banyak keluar biaya operasi ketimbang revenue. Tapi kalau ada konversi ini kan nanti bisa balik lagi dia uangnya. Kira-kira gitu. Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam membangun fasilitas sosial di sekitar kawasan industri. Sangat memberikan angin segar kepada masyarakat Batang, terutama masyarakat Batang yang sekarang bekerja di industri, dengan tumbuhnya banyak industri, dengan serapan lapangan kerja. Salah satu isu yang menjadi problem di masyarakat adalah kepemilikan rumah, dan ini menjadi angin segar karena dengan begini masyarakat di Kabupaten Batang, khususnya buruh yang MPR, itu bisa mendapatkan akses rumah yang lebih baik dengan kepastian uang muka yang ringan dan juga cicilan yang ringan, dan insya Allah dengan ini juga akan menopang pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Batang. Semakin mereka punya rumah yang dekat dengan kawasan, semakin juga mereka efisien dalam konteks transportasi dan sebagainya, sehingga juga investasi bisa. Dari Batang, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan penerapan mata pelajaran kecerdasan buatan atau AI dan coding di jenjang sekolah dasar dan menengah tinggal menunggu peraturan Menteri atau Mendikdasmen. Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan mata pelajaran tersebut akan menjadi pilihan untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyatakan penerapan mata pelajaran kecerdasan buatan AI dan coding sebagai bagian dari kurikulum pilihan di jenjang sekolah dasar hingga menengah tinggal menunggu peraturan Menteri pada Selasa 29 April.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menjelaskan mata pelajaran tersebut akan menjadi pilihan untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Kebijakan ini diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan zaman melalui penguasaan teknologi digital sejak dini. Sekarang sudah dalam proses menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang insya Allah pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini akan kami jadikan sebagai mata pelajaran pilihan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk SD akan dimulai pada kelas 5 dan kita rencanakan dimulai pada tahun pelajaran 2025-2026. Selain itu, Kemendikdasmen juga tengah menyiapkan program pelatihan untuk para guru agar siap mengajarkan materi coding dan AI di kelas. Kemendikdasmen akan meluncurkan perangkat pembelajaran digital yang akan dilakukan secara resmi pada 2 Mei 2025, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno menegaskan pentingnya Indonesia untuk tidak hanya menjadi pengguna kepintaran buatan atau AI. Pratikno ingin Indonesia menjadi pengembang atau developer dan wirausaha atau planner yang pandai di bidang AI. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menegaskan pentingnya Indonesia untuk tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pengembang dan wirausaha yang pandai dalam bagian kecerdasan buatan atau AI. Usai melakukan rapat di gedung Kemenko PMK Selasa 29 April, Pratikno menyebut perkembangan teknologi AI saat ini berjalan sangat sigap dan membawa akibat besar terhadap beragam aspek kehidupan. Dan Indonesia juga harus bukan semata-mata menjadi AI user, menjadi smart AI user, tapi juga mampu menjadi smart AI developer, menjadi smart AI planner. Jadi tadi kita sisir satu persatu apa yang bisa kita lakukan bersama, bahwa seluruh masyarakat itu harus punya pemahaman yang kuat bagaimana menggunakan AI secara bijak. Pratikno juga menyebut pentingnya dukungan dari pendidikan tinggi, lembaga riset dan bumi upaya mencetak talenta unggul di bagian AI. Ia menilai Indonesia mesti mempunyai kedaulatan AI sendiri agar pengelolaan data nasional tetap kondusif dan relevan dengan konteks lokal. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Retinol ini. Kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Jumlah kasus diabetes tipe 1 pada anak Indonesia meningkat drastis. Dalam satu dekade terakhir mencapai 1.948 orang. Unit Kerja Koordinator atau UKK Endokrinologi Ikatan Dokter Indonesia Nur Rohman mengatakan bahwa penyakit yang menyerang produksi insulin ini kerap baru terdeteksi saat anak mengalami kondisi darurat dan untuk itu harus dikenali gejalanya. Jumlah kasus diabetes mellitus tipe 1 pada anak di Indonesia meningkat drastis. Dan berdasarkan data dari Changing Diabetes in Children CDIC, tercatat hingga April 2025 sebanyak 1.948 anak mengidap diabetes mellitus tipe 1 atau naik 7 kali lipat dibanding 1 dekade lalu. Unit Kerja Koordinasi UKK Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia Nur Rohmah saat diskusi daring pada Selasa 29 April menjelaskan diabetes mellitus tipe 1 sendiri merupakan jenis diabetes yang sering terjadi pada anak-anak dan penyebab utamanya adalah kerusakan sel penghasil insulin akibat proses autoimun, sehingga anak dengan kondisi tersebut membutuhkan suntikan insulin seumur hidup. Oleh karena itu terdapat sejumlah gejala yang harus diwaspadai pada anak, yakni sering haus, sering buang air kecil, menurunnya berat badan, serta kondisi gawat darurat seperti sesak napas atau penurunan kesadaran. Digarisbawahi adalah anak bisa terkena diabetes mellitus atau kencing manis ya. Dan kencing manis pada anak yang sering dijumpai adalah dengan DM tipe 1 di mana terjadi kekurangan insulin. Dan sangat penting untuk mengenali gejala diabetes mellitus pada anak ini sebelum timbul komplikasi, baik komplikasi akut maupun kronis. Adapun Nur menambahkan bahwa sebanyak 71% anak terdiagnosis diabetes mellitus saat sudah dalam kondisi berat atau ketoasidosis diabetikum. Pencegahan yang dapat dilakukan diantaranya meliputi deteksi dini, edukasi keluarga, hingga kepatuhan pada terapi. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Pontianak memastikan sejumlah kegiatan dan agenda terkait eksotisme tradisi dan budaya lokal bisa menjadi magnet wisatawan domestik maupun mancanegara. Kegiatan tersebut tidak hanya berdampak positif pada upaya pelestarian dan pariwisata, tapi juga penggerak ekonomi masyarakat lewat produk UMKM dan industri kreatif. Sejumlah kegiatan dan agenda terkait eksotisme tradisi dan budaya lokal yang berlangsung sepanjang tahun dipastikan oleh pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Berdasarkan hasil kajian Disporapar Pontianak, kegiatan tersebut tidak hanya berdampak positif pada upaya pelestarian dan pertumbuhan sektor pariwisata, tapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat lewat produk UMKM dan industri kreatif. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Pontianak, Rizal Al-Mutahar, Selasa 29 April mengatakan, kegiatan berbasis budaya harus terus didorong dan dikembangkan karena 60% daya tarik wisata itu adalah budaya, selebihnya karena faktor alam, kriya, dan wastra. Kalau ada event berarti dia mendatangkan devisa, mendatangkan ekonomi buat masyarakat Kota Pontianak. Orang datang ke sini. Untuk apa datang ke sini? Kan menikmati eventnya, menikmati kulinernya, menikmati eksotis budayanya.
Sehingga dengan adanya event-event yang ada di Kota Pontianak ini tentu membuat kawan-kawan pelaku ekonomi, kawan-kawan penggiat olahraga, itu kalau event olahraga, kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif, UMKM bergerak terus. Selain kegiatan berbasis ritus dan tradisi, pemerintah Kota Pontianak juga mendorong sejumlah situs cagar budaya yang berusia lebih dari 250 tahun. Di antaranya adalah Masjid Jami Pontianak Timur, juga menjadi objek yang memperluas promosi wisata religi di wilayah setempat. Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi menggandeng SMK Dr. Sutomo Temanggung, Jawa Tengah menggelar kompetisi catur tingkat SD dan SMP yang diikuti sebanyak 57 pelajar dari berbagai sekolah. Melalui kompetisi ini diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet dari Temanggung yang siap bersaing di kejuaraan nasional maupun internasional. Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menggelar kompetisi catur tingkat pelajar dari SD hingga SMP yang berlangsung pada Selasa 29 April. Ketua Percasi Temanggung, Adi Nurtantio menyampaikan, kompetisi ini bertujuan untuk mengenalkan catur kepada generasi muda sekaligus menjaring bibit atlet catur yang potensial dari Kabupaten Temanggung. Hal ini merupakan bagian dari strategi pembinaan atlet. Kompetisi yang diikuti sebanyak 57 peserta ini melombakan nomor pertandingan catur cepat dengan durasi permainan selama 25 menit. Pelaksanaannya juga turut menggandeng SMK Dr. Sutomo. Nantinya pelajar yang terjaring dalam proyeksi bibit atlet berkesempatan mengikuti pembinaan di Sekolah Catur Benteng Bumi Pala, Temanggung. Kami dari Percasi, selain pembinaan langsung dengan kita membuka sekolah catur Benteng Bumi Pala Temanggung. Ini berdiri sejak tahun 2006. Itu kita juga akan menggali potensi dari anak-anak berbakat tentang permainan catur sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang menjadi sosok-sosok atlet untuk Kabupaten Temanggung yang siap untuk bertanding di kancah nasional. Lebih ke kalau olahraga lain mungkin agak belum bisa banget, tapi kalau misalnya catur jadi lebih tertarik ke catur aja karena dia makanya otak. Melihat animo peserta, Percasi Temanggung berencana menggelar turnamen catur tingkat pelajar ini secara rutin setiap tahunnya. Diharapkan ajang ini bisa menjadi wadah regenerasi pecatur muda berbakat yang siap berkompetisi di level nasional maupun internasional. Pemerintah kota atau Pemkot Jayapura, Papua sejak tahun 2023 hingga 2025 mengalokasikan dana otonomi khusus atau OSUS sebesar 20 miliar rupiah untuk beasiswa kepada 50 pelajar asli Port Numbai. Seluruh pelajar tersebut menempuh pendidikan di Sekolah Jenius Yohanes Surya yang berlokasi di Tangerang, Banten. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Dengan salah satu programnya ialah memberikan beasiswa khusus bagi pelajar untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Generasi Indonesia Jaya untuk semua Genius milik Yohanes Surya yang berlokasi di Kota Tangerang, Banten. Selama periode 2023 hingga 2025, Pemkot Jayapura telah menggelontorkan 20 miliar yang berasal dari dana otonomi khusus OSUS bagi sebanyak 50 pelajar untuk bersekolah di sekolah milik fisikawan terkemuka di tanah air tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura Abdul Majid di Jayapura Rabu 30 April mengatakan para penerima beasiswa terdiri dari 19 pelajar SMP dan 31 pelajar SMA yang seluruhnya berasal dari Port Numbai. Kita berharap mereka bisa menyelesaikan program dengan baik dengan metode penelitian ilmiah yang menjadi fokus daripada sekolah itu. Kita berharap banyak hal bisa dicapai oleh peserta didik dan di bulan Juni mereka akan ada uji publik pameran pembangunan di bidang saintifik hasil daripada anak-anak praktek baik pembelajaran berbasis saintifik
karya ilmiah daripada anak-anak itu bisa kita kembangkan di kota Jayapura. Saat ini kita mendidik anak-anak dari kota Jayapura itu ada sekitar 50 anak. Kita berharap bisa memberikan yang terbaik, memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan pendidikan dan perkembangannya cukup baik, bagus. Sekolah Genius merupakan sekolah menengah yang fokus pada pendidikan sains dan matematika berbasis riset melalui program peneliti asuh dengan lembaga penelitian milik Surya University. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, film animasi Jumbo mampu menembus lebih dari 7 juta penonton hanya dalam 29 hari penayangan. Sutradara film Jumbo Rian Ardiandi pun tak menyangka pencapaian atas garapannya tersebut bersama 400 kreator tanah air ini. Rian pun turut memotivasi anak bangsa yang menjadi kreator animasi untuk turut meningkatkan produksi animasi lokal. Hanya dalam 29 hari penayangan di bioskop, film animasi karya anak bangsa berjudul Jumbo telah menembus lebih dari 7 juta penonton. Sutradara Jumbo Rian Ardiandi tak menyangka film perdana yang ia garap selama 5 tahun bersama 400-an kreator dalam negeri dapat dinikmati oleh jutaan orang. Hal itu disampaikan Rian saat menghadiri acara nonton bareng atau nobar film Jumbo di FX Sudirman Jakarta Selasa 29 April
yang digagas oleh BINUS University untuk mengapresiasi sang alumni sebagai sutradara. Enggak, sama sekali enggak. Sejuta aja kita kaget. Karena kita juga melihat histori data bahwa selama ini ada banyak sekali barrier yang harus kita tembus. Yang pertama, film animasi lokal penontonnya nggak pernah di bawah, nggak pernah sampai sejuta. Itu juga dari teman kami, si Juki, panitia hari akhir. Kemudian juga secara data historis penjualan tiket bioskop, film animasi itu sepertinya masih dianggap penontonnya hanya anak-anak. Karena secara penjualan tiket, dia hanya meledak di weekend. Jadi jarang sekali orang tuh weekday tuh nonton animasi itu jarang banget, kecuali dia memang benar-benar fans ya. Jadi itu sih yang kita rasakan ketika akhirnya nembus segini banyak tuh ya di luar ekspektasi. Atas pencapaian ini, Rian menilai banyak anak bangsa yang menjadi kreator animasi bertalenta. Mereka layak untuk diadu dan berkiprah secara global, sehingga potensi tersebut perlu didukung dengan baik. Ia berharap film Jumbo dapat menginspirasi serta memotivasi para kreator animasi di tanah air untuk berani memproduksi karya serupa. 7,5 juta penonton hari ini, itu juga menginspirasi lebih banyak lagi kreator untuk berani mengerjakan film animasi, PH, produser, investor, semuanya, sehingga animasi bisa lebih berkembang lagi. Kebetulan yang saya buat animasi 3 dimensi, tapi kan animasi ada banyak sekali ya. Jadi semoga animasi bisa jadi punya tempat di industri perfilman tanah air dan bisa jadi pilihan tontonan yang kita bisa banggakan karena dibuat oleh anak bangsa sendiri. Satria kecil. Nih. Tembusnya angka 7 juta lebih penonton mengantarkan film Jumbo mendapat peringkat ketiga sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa. Jumbo mulai tayang di Indonesia pada periode Lebaran yang lalu, yaitu mulai 31 Maret. Film segala umur ini langsung memikat hati banyak masyarakat dengan alur cerita dan visual menarik, serta soundtrack atau lagu tema yang menyentuh rasa. Semuanya adalah karya anak bangsa. Udahan ceritanya. Belum sayang. Hadiri peringatan hari ulang tahun ke-76 Pesantren Raudlatul Ulum dan haul ke-47 Al-Maghfirullah Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan Trangkil, Bupati Pati tekankan pembentukan karakter yang mulia dan membangun kecerdasan intelektual. Ribuan warga hadiri peringatan ulang tahun ke-76 Pesantren Raudlatul Ulum dan haul ke-47 Al-Maghfirullah Kiai Haji Suyuti Abdul Qadir Guyangan Trangkil Pati. Dalam peringatan tersebut turut hadir pula Bupati Pati Sudewo. Alam sambutannya, Bupati Pati mengatakan Pondok Pesantren Raudlatul Ulum merupakan role model untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul. Hal itu dapat terlihat dari banyaknya alumni Ponpes Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil yang diterima di jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan terbaik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sudewo berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penguatan karakter anak dengan sejumlah langkah. Di antaranya meningkatkan mutu dan kualitas guru dengan menggunakan metode yang tepat, dedikasi yang tinggi, dan keikhlasan dalam mengabdi. Dan menyaksikan secara langsung bahwa pondok pesantren ini betul-betul bagus, tidak hanya membangun yang mulia, tetapi juga membangun kecerdasan. Tidak hanya ada, tapi juga ilmu. Itu bisa kita lihat banyak sekali alumni pondok pesantren ini yang diterima di perguruan tinggi favorit. Jadi itu merupakan bekal bagi anak-anak santri maupun santriwati untuk masa depannya yang lebih baik dan juga bekal pembangunan Kabupaten Pati maupun untuk Indonesia. Karena yang menjadi santri di pondok pesantren ini tidak hanya orang Pati, tidak hanya orang Pulau Jawa, tetapi dari Sabang sampai Merauke. Ini artinya kontribusi nyata dari pondok pesantren ini untuk bangsa dan negara, utamanya adalah di bidang pendidikan.
dan juga di bidang kesehatan luar biasa. Itu diamalkan di Dharma Pakutan pengabdian untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Saya punya doa, punya harapan, mudah-mudahan pondok pesantren ini terus besar berkembang untuk masyarakat banyak. Pihaknya pun berpesan kepada para generasi muda maupun wali santri untuk dapat belajar sungguh-sungguh. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Bupati Blora Arif Rohman melantik dan memimpin penandatanganan perjanjian kerja sekaligus mengambil sumpah dan janji kepada 1048 pegawai P3K di lingkungan Pemkab Blora hari ini. Secara simbolis, Bupati menyerahkan surat keputusan pengangkatan kepada 197 CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora. Hingga saat ini tercatat jumlah ASN baik P3K maupun PNS di lingkungan Pemkab Blora berjumlah 11.439 orang. Rinciannya untuk PNS sebanyak 5.745 orang dan P3K sebanyak 5.694 orang. Bupati juga mengucapkan selamat atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Blora untuk peserta seleksi pengadaan P3K dan ASN yang telah lolos dan akhirnya bisa dilantik sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Blora. Dengan pengangkatan tersebut, diharapkan mampu memenuhi kekurangan ASN di lingkungan Kabupaten Blora, sehingga dapat meningkatkan level kinerja pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Ini gimana pelantikannya, Pak? Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah mengangkat lebih dari 1.000 ASN kita. Tentunya kami berharap mereka memberikan kinerja pengabdian yang terbaik untuk Kabupaten Blora. P3K-nya 1.048, CPNS-nya penyerahan SK ada 197. Apa yang membuat Kabupaten Blora paling awal dan paling siap? Karena memang dari sudah disampaikan oleh beliau tadi, memang saya nggak tahu kabupaten lain ini kan masih berdebat tentang keuangan. Kalau kita sebenarnya pengajuan formasi itu sudah dihitung sejak awal, karena Blora sudah kita. Jadi lantik hari ini? Bahagia, karena kita berdua itu kurang setahun setengah, kita satu angkatan waktu SMA ketemu. Berarti ngabdinya sudah berapa tahun? Saya 30 tahun, sama. Oh, 30 tahun ya. Harapannya seperti apa ini? Ya, pokoknya sebenarnya sehat, bisa bekerja, mengabdi negara. Siap. Oke, makasih Bu ya. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Hari Tari Dunia yang jatuh pada tanggal 29 April dirayakan dengan penuh meriah oleh Universitas Negeri Semarang. Tahun ini kegiatan bertajuk UNES Menari memasuki tahun ke-10 penyelenggaraan sejak pertama kali digelar pada tahun 2015 lalu. Mulai dari tari Gondorio Rembang, flashmob Gedruk hingga tari topeng Lengger dari Wonosobo dan Lengger Serayu khas Banyumasan menjadi ragam kegiatan yang ditampilkan dalam perayaan ini. Kepala Program Studi Seni Tari Fakultas Bahasa dan Seni UNES, Dr. Eni Kusumastuti, memimpin langsung kegiatan yang mengangkat tarian-tarian kerakyatan dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Ratusan penari terlibat, termasuk mahasiswa Program Studi Seni Tari UNES dari angkatan 2021 hingga 2024. Mereka juga berkolaborasi dengan mitra seni dari Sombron, Tuntang Kabupaten Semarang. Tak hanya penari, acara ini turut melibatkan mahasiswa seni yang juga menghadirkan iringan langsung menambah semangat dan keutuhan sajian seni tradisional. Menurut Eni, makna Hari Tari Dunia sejalan dengan visi UNES sebagai universitas konservatif yang bertaraf internasional. Pelestarian seni kerakyatan dinilai sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan dan identitas bangsa. Kegiatan hari ini dalam rangka perayaan Hari Tari Dunia dengan konsepnya UNES Menari, dan tahun ini sudah masuk ke tahun ke-10. Rutinitas kita lakukan mulai dari 2015 sampai 2025 ini. Apa aja Bu yang ditampilkan untuk tahun ini Bu? Yang
hari ini khusus untuk kesenian kerakyatan dari berbagai wilayah Jawa Tengah. Ada Bebalu, ada Lengger Wonosobo, Lengger Banyumasan, kemudian tadi Gondorio, Gedruk, terus ada Ngremo, kemudian apalagi ya, lupa saya. Lupa, masih banyak sih Mas ya. Sampai pukul 22 nanti malam. Itu yang melaksanakan teman-teman dari UNES atau dari luar juga ikut, Bu? Ini yang panitiaan dari mahasiswa pendidikan seni tari, kemudian kami mengundang mitra dari Sombron Tuntang itu nanti akan menampilkan jaranan, kemudian dari Wonosobo akan menampilkan Lengger Wonosobo, dari Magelang ada topeng ireng, kemudian dari Boyolali juga akan topeng ireng ada, dan satu lagi Blora Barongan Sambilindan. Kalau dari kampus sendiri ada nampilin apa, Bu? Ini seperti ini tampilan mahasiswa perangkatan. Jadi angkatan 2024, 2022, 23, 21. Setiap angkatan menampilkan grupnya masing-masing dengan berbagai tarian daerah juga. Bu, ini hari tari sedunia, Bu. Makna hari tari sedunia bagi UNES sendiri apa, Bu? Hari Tari Sedunia itu sejalan dengan visi UNES konservasi bertaraf internasional dan skalanya global. Mungkin ada yang ingin dicapai, Bu, tujuan? Pasti Mas, kita akan pelestarian kesenian kerakyatan, pencapaian SDGs 8 bahwa seni itu harus dilanjutkan sebagai tiang bangsa. Khususnya untuk mahasiswa yang ini generasi muda ini harus mempelajari seni kerakyatan terutama. Dengan melibatkan 121 panitia dan 200 penyaji, UNES Menari menjadi bukti nyata komitmen dunia pendidikan dalam menjaga dan merayakan kekayaan budaya bangsa. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Saya Rizky Riawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.